Baik, hari ini berarti saudara praktikum TM keberapa? Apa PM Di sini 8. tentang apa? Instrumen dan aku nggak hafal ya. Instrumen sama apa ya? Bentar. Dan di sini populasi. Oke, populasi ya. Oke, baik. Berarti nanti presentasi siapa yang belum maju? Silakan. mohon maaf Nurse izin menjawab untuk TM8 itu penetapan dan pengembangan desain penelitian, lalu untuk TM9 itu menentukan dan menyusun populasi sampel variabel, definisi operasional variabel. Untuk yang instrumen sudah minggu lalu Nurse. Oke, ya baik. Berarti desain sama populasi ya, populasi dan sampel. Oke, silakan. 2 kali pertemuan. Berarti ini rek 1 sama rek 2 ya. Jadi nanti dari rek 1 2 atau 3 orang, dari rek 2 2 atau 3 orang. Silakan siapa yang ini sudah ditunjuk atau belum? Dari PJMK sudah menunjuk beberapa nama nurse. Tapi semuanya siap ya, karena nanti pada saat UAS itu makalah lengkap menjadi penilaian loh ya. Jadi bobotnya 20%. Jadi walaupun nggak presentasi, tolong disiapkan. Oke, silahkan siapa yang duluan, silahkan share screen untuk mulai presentasi. Baik, mungkin yang pertama dari reguler 1 terlebih dahulu, dari atas nama Sabrina Anggun dari reguler 1, apakah sudah siap ya? Oh iya, silakan Sabrina Anggun. Iya, apakah share screen sudah terlihat ya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nurse dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Sabrina Anggun dari kelas reguler 1 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah selama kehamilan terhadap kejadian PBLR di Puskesmas X. Untuk desain penelitiannya yaitu observasional dengan menggunakan pendekatan cross-seksional studi untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan dengan kejadian BBLR. Untuk populasinya, populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi di wilayah kerja Puskesmas X. Untuk sampelnya yaitu ibu yang memiliki bayi dengan usia 0 sampai 6 bulan. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan menggunakan non-probability sampling, yaitu dengan teknik purposive sampling dengan kriteria. Kriteria inklusinya yaitu yang pertama, ibu yang memiliki anak berusia 0 sampai 6 bulan yang terdata di wilayah kerja Puskesmas X. Kemudian yang kedua, memiliki data berat badan lahir bayi atau buku KIA. Yang ketiga, bersedia menjadi responden. Kemudian untuk kriteria eksklusinya yaitu ibu yang memiliki penyakit medis selama kehamilan seperti hipertensi, diabetes gestasional, infeksi kehamilan, dan lain-lain. Untuk variabel penelitiannya, variabel independennya yaitu kepatuhan konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan. Untuk variabel dependennya yaitu adalah kejadian BPLR. Untuk definisi operasionalnya, untuk variabel kepatuhan konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, definisi operasionalnya yaitu tingkat kedisiplinan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Untuk hasil ukurnya ada sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Untuk skalanya, skala ordinal. Kemudian untuk variabel kejadian BBLR, definisi operasionalnya bayi yang lahir dengan berat badan di bawah batas normal yang dapat disebabkan oleh faktor maternal seperti anemia ibu selama kehamilan. Untuk hasil ukurnya, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Untuk skalanya juga skala ordinal. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah ada masukan nggak untuk Sabrina? Oke, Sabrina ya, saya kasih masukan ya. Ini kan penelitian ini penyebab sama akibatnya itu sudah jelas begitu ya. Maksudnya jelas itu pasti. Jadi eh,
Beda kalau cross-seksional itu kita untuk mengetahui hubungan antara dua variabel itu dalam satu kali waktu pada saat itu gitu. Jadi mana yang terjadi duluan dan belakang itu masih tidak jelas. Nah, kalau penelitian terkait dengan prevalence suatu kejadian, apalagi BBLR begitu ya. Nah, itu kan sudah terjadi gitu. Coba di-share, jangan di-cut dulu, belum dikasih masukan. Oh iya, sebentar, Nars. Nah, ini kan kejadian BBLR ini kamu ngambil pada ibu yang BBLR. Oh, untuk respondennya ibu yang memiliki bayi usia 0 sampai 6 bulan, Nars. Nanti baru didata yang BBLR siapa saja begitu, Nars. Ya, ini harusnya cocoknya pakai prospek cohort retrospektif gitu. Jadi kamu melihat, jadi kayak nanti ibu hamil yang BBLR sama yang tidak. Jadi nanti kamu lihat gimana kalau yang BBLR itu kepatuhannya, kemudian untuk yang tidak BBLR itu gimana. Nah, itu akan lebih bagus dibandingkan dengan cross-seksional. Oh iya, baik, Nars. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi pakai cohort ya, tapi cohort yang retrospektif. Jadi kamu posisi ibu kan sekarang sudah melahirkan soalnya, udah melahirkan, kemudian ditarik ke belakang, dia gimana ininya konsumsi tablet tambah darahnya seperti itu. Baik, Nars. Terima kasih. Cuman tablet tambah darah itu apa menjadi standar ya sekarang ya? Masih menjadi suatu protokol gitu nggak? Eh, Kalau berdasarkan sumber yang saya baca, itu merupakan anjuran dari Kemenkes untuk mengkonsumsi 90 tablet tambah darah selama kehamilan, Nars. Minimal. Oke, jadi kalau memang ini benar-benar kamu pengen tahu hubungannya ya, jadi jangan menggunakan cross-seksional, kurang tepat ya. Jadi pakai Iya. terus cek lagi apakah memang tablet tambah darah itu menjadi standar yang harus diberikan pada semua. 2023. Karena Baik, Nars. kalau kalau misalnya dia mungkin di puskesmas ya, jadi mungkin nanti bukan ibu-ibu yang dia periksanya ke dokter spesialis gitu kan, itu kan lain lagi. Karena kalau dokter spesialis dia mungkin nggak akan meresepkan tambah darah gitu, selama dia nutrisinya bagus gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan di puskesmas saya kurang paham, jadi nanti kejelasan konsep itu yang harus kamu kaji lagi. Apakah memang benar dalam mungkin jurnal juga mengatakan bahwa tablet tambah darah itu memang ada kaitannya dengan BBLR. Karena kalau BBLR ini kan multifaktor ya, bisa dari ibu Ya, atau dari babynya begitu. baby. Nah, jadi nanti tolong konsepnya yang harus diperjelas gitu. Itu masukan dari Baik, saya. Nars. Terima kasih, Nars. Next. Baik, Nars, untuk nextnya dari reguler 2 dulu atau seluruh reguler perwakilan reguler 1 diselesaikan dulu atau bagaimana, Nars? Terserah nggak Pak? Mungkin bergantian saja. Untuk selanjutnya dari kelas reguler 2 kepada Muhammad Yusri Ubaidillah dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih PCM atas kesempatannya. Izin Nurse Lili, izin untuk share screen. Bisa nggak open cam ya yang presentasi ya? Saya nggak tahu wajahnya. Mohon maaf, Nurse, ini masih di GM di pantry, jadi orang mendukung untuk background-nya. Oke, Nurse Lili, perkenalkan saya Muhammad Yusri Ubadil Mahi dari kelas reguler 2. Izin untuk mempresentasikan karya saya yang berjudul Analisis Hubungan Intensitas Olahraga dengan Tingkat Stres Prajurit Batalion Kesehatan 2, Widapati Husada. Mengenai
Rancangan penelitian sendiri, penelitiannya adalah penelitian analitik observasional dengan desain penelitian cross-seksional. Lalu populasi sampel dan sampling, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Batalion Kesehatan 2, Yudhapati Husada. Sampel berjumlah 279 sampel dan menggunakan simple random sampling. Lalu untuk variabelnya sendiri ada variabel independen dengan variabel tersebut adalah aktivitas olahraga dan variabel dependennya adalah tingkat stres. Lalu untuk definisi operasionalnya, yang pertama adalah variabel aktivitas olahraga dengan definisi suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya mempertahankan daya tahan tubuh serta kesehatannya dengan alat ukur questionnaire baik dengan hasil ukur SI lebih dari 2 adalah aktif berolahraga, SI kurang atau sama dengan 2 adalah tidak aktif olahraga dengan skala nominal. Lalu jenis aktivitas olahraga dengan definisi tersebut, alat ukur questionnaire PK dengan hasil ukur intensitas ringan, sedang, dan berat dengan skala nominal. Lalu durasi aktivitas olahraga dengan alat ukur questionnaire PK dengan hasil ukur ringan kurang dari 30 menit, sedang 30-60 menit, dan berat lebih dari 60 menit dengan skala ordinal. Lalu untuk frekuensi aktivitas olahraga dengan alat ukur questionnaire PK dengan hasil ukur jarang kurang dari 1 kali, sedang 1-3 kali, sering lebih dari 3 kali dengan skala ordinal. Lalu untuk tingkat stres dengan alat ukur DASS dengan hasil stres normal 0-14, stres ringan 15-18, stres sedang 19-25, stres berat 26-33, dan stres sangat berat lebih dari 34 dengan skala ordinal. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke CMK. Oke, bisa di-back nggak di definisi operasional? Oke, ini judulnya dulu. Judulnya intensitas olahraga. Terus kemudian di definisi operasional, Aktivitas fisik, nurse. apa? Sebentar, aktivitas olahraga, nurse. Mohon maaf. Aktivitas olahraga. Tapi ini Iya. ada banyak variabel, jenis aktivitas, durasi. Ini apa ya maksudnya? Apakah Anda menggunakan variabel independennya memang banyak? Kalau independen sendiri, kalau dari judul cuma itu aja nurse, ini kayak didetailkan gitu di dalamnya. Apakah jenis durasi ini menjadi indikator dari aktivitas olahraga? Kalau dari rancangan saya pribadi untuk jenis dan durasi ini enggak jelas, karena kita fokusnya ke intensitasnya aja gitu. Saya ini yang masih enggak sinkron. Jadi Anda variabelnya aktivitas olahraga, intensitas. Tapi di sini ada banyak variabel. Nah ini maksudnya apa? Kurang jelas. Jadi kalau misalkan variabelnya aktivitas ya harusnya cuma satu aja gitu. Cuma di dalamnya itu ada jenis aktivitas durasi. Jadi nanti penilaiannya ya semuanya ini. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri gini, ini maksudnya apa? Masih tidak jelas. Karena variabelnya kan satu kan, tapi ini ada 4 variabel. Ya, nurse. Mohon maaf. Ini karena apa ya? Untuk dirincikan aja gitu. Jadi saya kira itu juga sebagai rincian, jadi nggak masuk. Ternyata definisi operasional juga masuk. Nurse. Mohon maaf. Ya, berarti inimu yang salah. Tapi definisi operasionalnya kan salah, bukan seperti ini. Ya, nurse. Definisi sama apa? Indikator. Indikator. Saya mengatakan aktivitas olahraganya itu bagus atau enggak, dilihat dari mana? Jenis aktivitasnya, durasinya, sama apa satunya? Sama frekuensi yang cinta-cinta, nurse. Nah, jadi kan ada 4 itu kan indikatornya. Ya. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi itu bukan variabel sendiri, tapi menjadi indikator. Jadi tabelnya itu salah. Jadi mohon ya, mulai proposal ini sering dicek buku panduan tugas akhir. Jadi bagaimana membuat definisi operasional dan sebagainya begitu. Jadi nanti dalam penilaian akhir bobotnya lumayan 20% untuk proposal. Dan kemarin nilai saudara waktu UTS itu
50% itu berada di rank angka 50 sampai 60 aja. Jadi 40 sampai 60 nilainya. Yang 25% itu di rank angka 30 sampai 40 nilainya UTS. Dan 25% itu mahasiswa yang dapat nilai di atas 70 sampai dengan 90. Nah, jadi artinya apa penilaian salah satunya terkait dengan kesesuaian dengan penulisan pedoman tugas akhir. Jadi nanti kalau misalkan di akhir pada saat presentasi semuanya harus mengumpulkan proposal, terus nggak sesuai dengan template, ya itu akan mempengaruhi nilai. Karena memang sudah kita besarkan untuk persentase proposal itu 20% ya untuk UAS sendiri. Jadi nanti nilainya ya akan saya baca satu persatu terkait dengan kualitas dari proposal. Nah, jadi misalkan definisi operasional ya harus diperhatikan bagaimana membuat definisi operasional, template-nya itu harus seperti apa, itu tolong diperhatikan ya. Terus back berikutnya yang definisi operasional, yang aktivitas Mas. Nah ini aktivitas. Hati-hati ketika saudara menggunakan skala nominal. Ya, skala nominal itu kalau misalkan nanti akan mengumpul di satu pilihan, nah itu hati-hati sangat mengancam hasil penelitian saudara. Sebenarnya nggak apa-apa sih nominal-nominal gitu. Cuma kalau misalkan untuk penelitian saudara ini pilih nanti yang hubungannya itu hubungan korelasi. Jadi selain tahu ada hubungan atau tidak, saudara akan mengetahui seberapa kuat hubungannya dan bagaimana arah hubungannya. Nah itu konsep untuk statistik yang korelasi. Nanti saudara kemarin sudah diajari Ibu Bintari kan, bedanya bedanya komparatif sama korelasi. Jadi nanti pakai korelasi. Jadi selain ada hubungan antara intensitas aktivitas olahraga dengan stres, bagaimana pola hubungannya? Apakah semakin tinggi aktivitas olahraganya, semakin tinggi stresnya, atau bagaimana? Nah itu akan lebih bagus. Tapi nggak bisa menggunakan nominal. Jadi minimal ordinal. Nah ini tolong hati-hati ketika menggunakan nominal itu nanti hanya ada 2 cut point gitu ya, itu sangat mengancam hasil penelitian menurut saya. Jadi kalau memang masih bisa dimodifikasi, jangan menggunakan nominal begitu. Sama untuk variabelnya ini ya, nanti tolong diperhatikan ini ada 4 variabel. Sepertinya salah kalau memang aktivitas ya ini hanya bagian dari indikator. Jadi tabel kolomnya kurang 1. Oke, mungkin saran saya itu ya. Jadi nanti tolong pada saat UAS dikumpulkan semuanya, baik yang presentasi atau tidak, karena nanti penilaian UAS indikatornya hanya dari proposal. Dan nilai ini apa? Bukan UAS sih, praktikum ya, nilai praktikum. Kalau UAS nanti tetap ada lagi ujian. Nilai ujian praktikum itu dari proposal saudara, begitu maksud saya. Jadi tolong diperhatikan untuk penulisan proposal mulai sering dibaca panduan tugas akhirnya. Disesuaikan template-nya. Oke, itu masukan dari saya untuk ini ya. Jadi tolong diperhatikan lagi. Introspek, terima kasih atas masukan dan arahannya. Iya, baik. Mungkin untuk selanjutnya tadi dari reguler 2, mungkin sekarang ke reguler 1 lagi. Kepada Parasdia Cinta Syakira, dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, saya izin untuk share screen. Sebelumnya mohon maaf, nah saya belum bisa on cam karena jaringan saya tidak bisa kalau semisal harus on cam dan juga share screen. Baik, untuk judul saya sendiri adalah hubungan parental attachment dengan tingkat self-esteem pada mahasiswa baru program studi ilmu keperawatan Universitas Brawijaya. Untuk rancangan penelitian saya sendiri adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional kausalitas. Untuk penelitian kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk
menganalisis data-data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik secara sistematis. Sedangkan pendekatan korelasional kausalitas merupakan pendekatan yang digunakan independen dan variabel dependen. Untuk populasi saya sendiri adalah mahasiswa baru program sarjana ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Brawijaya Malang. Dan untuk sampel saya adalah mahasiswa baru program sarjana ilmu keperawatan tahun ajaran 2024-2025 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya dengan jumlah 62 orang. Untuk 62 orang ini saya dapatkan dari rumus Lovin, di mana rata-rata mahasiswa baru di program studi ilmu keperawatan itu biasanya di rentang 165, sehingga untuk sampel yang jumlah besar sampel yang saya gunakan adalah sekitar 62 orang. Untuk samplingnya sendiri, saya menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Untuk teknik purposive sampling ini merupakan proses pengambilan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Untuk kriteria yang saya tetapkan sendiri, yang ditetapkan untuk penelitian ini yaitu mahasiswa baru program sarjana khususnya ilmu keperawatan Universitas Brawijaya, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, baik merantau ataupun tidak merantau. Nah, untuk variabel independennya adalah parental attachment. Untuk variabel dependennya yaitu self-esteem. Untuk definisi operasional saya, yang pertama untuk variabel independennya parental attachment, definisi operasionalnya, kelekatan antara orang tua dan anak yang ditunjukkan melalui komunikasi yang baik dan responsif sehingga remaja merasa aman dan percaya diri untuk menjalani proses tumbuh kembangnya. Untuk parameter yang saya gunakan sendiri adalah mendapatkan nasihat saat diperlukan, memperoleh bantuan saat mengalami masalah, menjalin komunikasi dengan baik, perasaan aman, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan perhatian, dan merasa dicintai. Untuk alat ukurnya, yaitu kuesioner yang berbentuk skala Likert. Skala ukurnya ordinal, untuk hasil ukurnya nanti high security dan low security. Sedangkan untuk variabel dependennya, self-esteem, untuk definisi operasionalnya, kemampuan individu untuk melakukan hal yang dianjurkan dan dilarang dalam agama dan aturan di tempat tinggalnya, sehingga tercipta penerimaan dari lingkungan sekitar yang akan membentuk kepercayaan pada dirinya sendiri, dan termasuk dalam merasa puas dengan prestasinya. Untuk parameternya sendiri yaitu mampu mempertimbangkan perilaku, mampu mengontrol tingkah laku, mendapatkan kepedulian, penerimaan dari lingkungan sekitar, patuh pada standar moral dan etika masyarakat, patuh pada aturan agama, dan kemampuan akademik dan juga non-akademik. Untuk alat ukurnya sendiri yaitu kuesioner yang berbentuk skala Likert, skala ukurnya ordinal, dan hasil ukurnya nanti self-esteem-nya tinggi, sedang, dan rendah. Ini untuk referensi saya. Baik, terima kasih. Sekian untuk presentasinya. Kita lihat di definisi operasional ya. Sama self-esteem, harga diri. Iya, Nas. Harga diri apa konsep diri self-esteem tuh? Harga diri. Pertimbangannya kenapa kok ngambil mahasiswa? Karena saya fokusnya itu pada mahasiswa baru. Kalau semisal mahasiswa baru itu kan ada yang merantau dan tidak. Terus dari jurnal-jurnal yang sebelumnya saya baca itu, kalau mahasiswa baru itu kan harus mengalami proses adaptasi yang baru, Nas. Antara yang sebelumnya mungkin tinggal bersama orang tua di jenjang pendidikan sebelumnya, sampai waktu masuk universitas itu mereka ada yang merantau atau mungkin tidak merantau, tapi kegiatan yang dilakukan tuh berbeda. Sehingga saya ingin mengetahui apakah orang tua itu, kelekatan antara orang tua dengan anak itu apakah berpengaruh terhadap proses adaptasi anak itu, yang sehingga nanti mungkin bisa berpengaruh pada self-esteem dan juga kemampuan berprestasinya dalam perkuliahan, Nas. Kenapa yang diambil anak perawatan? Karena dari saya mempertimbangkan kalau semisal memudahkan ini, Nas, populasi dan sampling itu kan kemarin waktu diajarkan yang memudahkan peneliti seperti itu. Jadi saya mengambil mahasiswa keperawatan.
Oke, tidak bisa alasan meneliti itu karena hanya kemudahannya. Jadi pertama harus Anda lihat bahwa fenomena itu memang banyak terjadi pada mahasiswa keperawatan. Nah, Iya, biasanya kalau saya dapat bimbingan mahasiswa dengan topik apapun, judul apapun, dia mengambil pada mahasiswa keperawatan Fikes, saya nggak mau membimbing. Jadi nanti berdoalah bukan dapat saya ya. Ya. iya. Jadi pasti saya tolak. Kenapa? Skripsi itu cuma sekali. Anda itu seumur hidup hanya melakukan satu kali skripsi itu. Tidak berulang kali kan. Ketika Anda sudah lulus sarjana ya udah itu aja. Jadi kalau saya rasa ya cari kemudahan, tapi minimal itu bisa menjadikan pembelajaran ya buat saudara. Minimal apa ya? Ya dengan Anda melakukan skripsi, Anda akan tahu bagaimana perizinan, Anda bersosialisasi, menambah ruang lingkup apa koneksi. Nah, itu harapannya. Jadi kalau misalkan meneliti hanya mencari kemudahan, tapi satu fenomenanya di situ nggak banyak terjadi, terus hanya dilihat dari kemudahan akses populasi ya, itu sangat tidak wise kita sebagai seorang researcher gitu ya. Jadi kalau misalkan memang dilihat pada mahasiswa baru ya, jangan ngambil di keperawatan lah, ngambil di tempat lain. Jadi minimal saudara akan tahu ya, masuk ke ruang lingkup yang baru, Anda tahu bagaimana proses birokrasi, perizinan. Nah, itu kan cuma sekali aja seumur hidup gitu. Jadi tolong dipertimbangkan jangan jangan pakai mahasiswa sendiri. Dan itu dari tahun ke tahun kalau ada mahasiswa stres akademik, stres apa, itu nggak ada kok masalah di kita itu. Semua baik-baik saja mahasiswa Afikes itu. Jadi selalu stresnya rendah gitu. Jadi jarang ada permasalahan kalau saya lihat dari dulu ya, beli jadi dosen sudah 2008, berarti sudah berapa tahun. Nah, itu jarang begitu loh. Jadi tolong dibuat kesempatan Anda skripsi itu ya pasti dipertimbangkan kemudahan, tapi ya jangan satu-satunya itu menjadi alasan Anda mengambil di mahasiswa keperawatan itu untuk akses kemudahan itu. Tapi dipertimbangkan fenomenanya terjadi nggak sih bahwa mahasiswa keperawatan itu banyak yang mengalami harga diri rendah, mereka nggak pede, akademiknya jelek, kan mahasiswa kita bagus-bagus nilainya. Begitu. Coba kalau misalkan mau mengambil ini, kira-kira siapa ya gitu. Oh mungkin mungkin siapa ya? Oh mungkin mungkin ya kalau dia remaja, anak-anak yang mungkin di pondok, yang dia jauh dari orang tua, semuanya serba mandiri, atau anak-anak yang mungkin anak-anak yang di asrama atau siapa gitu ya. Kalau misalkan mahasiswa ya mungkin mahasiswa lintas lintas fakultas lah gitu. Itu mungkin saran saya ya. Oke. Terima kasih Nas untuk saran dan masukannya. Untuk kedepannya saya akan mencari fenomena sehingga mungkin bisa mengganti populasi dan sampelnya. Ya, itu atau mungkin anak-anak anak-anak siapa ya, anak-anak yang ya yang tingkat stres awal itu tinggi gitu. Misalkan siapa? Jangan jangan di keperawatan lah ya. Biar nanti saudara punya banyak pengalaman gitu loh melakukan skripsi itu. Skripsi itu menyenangkan kok, menyenangkan. Jadi kesempatan saudara untuk pergi ke lahan ya, kesempatan saudara untuk mengenal lagi banyak orang gitu ya, banyak banyak menjalin hubungan ya antar lintas sektor. Nah, itu kesempatan saudara untuk belajar di skripsi itu. Dan nanti kalau sudah selesai, ya Allah, cuma gitu dong skripsi itu gitu. Pasti ada statement seperti itu. Jadi jangan jangan dianggap sulitnya, tapi ketika Anda step by step melakukan tuh selesai, insya Allah pasti selesai. Yang penting syaratnya dikerjakan ya. Tapi kalau dikerjakannya dadak-dadak, kemudian baru ada deadline, baru konsul, nah itu yang nggak bisa. Kenapa sih skripsi itu hambatannya selalu dosen? Selalu disalahkan dosen. Kalau saya lihat ya, jadi banyak ya mungkin saat ini ya di media sosial atau apa gitu ya sangat diekspos kan. Jadi mahasiswa banyak yang stres karena skripsi, nangis-nangis gitu ya. Dosennya susah ditemui. Sebenarnya kami itu setiap hari ada di kampus, setiap hari itu ada di kampus. Cuma kadang ya mahasiswa itu bukan kami nggak masa disalahkan ya. Kadang itu mereka itu datang pada saat injury time. Nah, injury time sudah mau deadline gitu ya, kurang sebulan itu baru konsul gitu. Padahal kita itu ada di kampus tuh tiap hari ada.
pasti meluangkan lah ya. Kalau misalkan enggak ya dalam seminggu itu pasti ke kampus lah ya. Paling sehari atau 2 hari itu dinas luar, termasuk ke lahan, ke bimbingan itu. Nah itu yang saya lihat. Jadi Bu Lili tahun ini pegang berapa ya? Mungkin pegang 15 Kak yang sama S2 ya. Itu sudah ujian proposal. Ada yang ujian proposal itu mulai bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. November itu loh baru datang untuk revisi. Nyari saya tiap hari saya bilang, saya November sibuk ya karena saya ada di kampus cuma berapa hari karena memang ada pas tugas dinas di luar gitu ya. Nah, jadi saya bilang kamu dari Juni sampai Oktober itu ngapain gitu loh. Saya juga setiap hari di kantor. Setiap hari itu di kantor. Enggak ada, enggak kemana-mana gitu loh. Jadi sebenarnya skripsi, tesis, disertasi itu hanya masalah menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan diri sendiri aja. Menaklukkan rasa malas, menaklukkan untuk kita ya setiap hari itu konsisten untuk membuka. Nah, itu aja sih sebenarnya yang saya rasakan sampai saya S3 itu. Jadi kalau masalah kemampuan, saya rasa semua mahasiswa tidak ada kekurangan secara intelektual ya, karena kan sudah melalui screening, saudara sudah lulus tes akademik, sudah tes penerimaan, itu sudah melewati lah, pasti semuanya di atas rata-rata, kan nggak ada yang, mohon maaf, IQ-nya mungkin di bawah normal, itu kan nggak ada, gitu. Tinggal, kenapa skripsi itu banyak yang terlambat, banyak yang stres, banyak yang gagal, itu karena manajemen diri aja. Jadi kemampuan untuk menaklukkan diri, self manajemennya, itu yang harus diperbaiki. Karena skripsi kan benar-benar tugas individu ya, tugas individu yang mungkin kalau di perkuliahan selama ini lebih banyak kita sama-sama, Anda kan ngajain kelompok begitu ya. Nah, tapi kalau skripsi itu benar-benar sendiri yang apa ya, yang ya rasa malas, rasa itu sama. Saya pun kalau misalkan ada tugas gitu ya, untuk membuka laptop itu yang paling lama untuk mencari mood mau membuka gitu. Tapi kalau sudah bisa membuka dalam waktu sejam, 2 jam itu selesai. Ya. Kayak kemarin contoh misalkan saya harus membuat full text untuk presentasi di international conference. Saya kepikiran sebenarnya beberapa weekend tuh belum saya kerjakan gitu ya, padahal mau berangkat hari ini gitu, belum bikin belum belum cetak dan sebagainya gitu. Karena untuk membuka laptop itu yang lama moodnya itu. Tapi kalau sudah buka itu ya udah 1 jam itu selesai sebenarnya. Sama dengan itu. Jadi skripsi itu hanya ketangguhan. Jadi ketangguhan diri kita. Nah jadi kalau pesan Bu Lili itu hanya sekali seumur hidup. Skripsi itu sekali seumur hidup. Tesis sekali seumur hidup. S3 disertasi itu sekali seumur hidup. Jadi selain memang harus memilih topik yang membuat kita enjoy, nyaman, mudah gitu ya. Tapi mudah itu bukan menjadi alasan satu-satunya di mana kita meneliti, tapi bagaimana kita bisa memaparkan ketajaman suatu fenomena masalah yang kita lihat sehingga itu urgent untuk dilakukan suatu penelitian gitu. Jadi biasanya kalau kalau dalam kondisi yang normal gitu ya, termasuk variabel pengetahuan gitu-gitu itu janganlah diteliti gitu ya. Misalkan hubungan pengetahuan apa dengan apa gitu. Nah itu jarang apa ya, jarang diterima gitu loh maksud saya. Diterima misalnya pembimbing mungkin sudah punya spek yang hampir sama ya. Jadi kayak misalkan pengetahuan apa dengan apa atau apa dengan mahasiswa keperawatan gitu. Pikes gitu. Jadi kalau saya mesti saya coret dulu. Saya tawarkan kalau mau judul itu, misalkan saya dapat pembimbing gitu ya, kalau tetap mau judul itu silahkan, tapi saya nggak bersedia membimbing, cari pembimbing yang lain, atau kalau misalkan tetap dengan saya, dipindah tempat penelitiannya, jangan ngambil pada teman sendiri. Gitu ya, mungkin buat gambaran untuk saudara, nanti next gitu ya, cari fenomena yang benar-benar masalah itu terjadi di populasi mana. Nah, karena yang paling paling susah itu ya termasuk mencari fenomena itu. Kan nanti kan Anda studi pendahuluan, gitu kan, studi pendahuluan, datang ke lokasi penelitian itu, wawancara, nanya-nanya gitu ya, apa benar sih
harga diri mahasiswa itu banyak yang rendah gitu, apa yang dia rasakan. Nah, itu mungkin yang saya sarankan itu ya. Oke, next, lanjut. Baik, terima kasih Nurse Lilik atas masukannya. Untuk selanjutnya mungkin langsung aja ke reguler 2 kepada Iren Sekar Putri dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, good. Saya lebih apresiasi Anda menampilkan pakai moodnya, karena akan kelihatan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya selamat pagi Narsidi dan juga selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Iren Sekar Putri dari Reguler 2. Izin mempresentasikan untuk penelitian saya yang berjudul hubungan antara tingkat pengetahuan anemia defisiensi besi dengan kepatuhan mengkonsumsi suplemen zat besi pada ibu hamil di Puskesmas X, Kota Malang. Untuk rancangan penelitiannya itu menggunakan metode observasional korelatif dengan pendekatannya cross-seksional. Lalu untuk populasinya ini, ibu hamil di Puskesmas X Kota Malang periode 2023-2024 sebanyak 56 orang, dan sampelnya menggunakan rumus Slovin itu dengan hasil 49 sampel. Lalu untuk samplingnya, teknik sampling yang digunakan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Untuk yang inklusi, ibu hamil sesuai data kartu ibu hamil yang telah memperoleh suplemen zat besi dari Puskesmas X, ibu hamil yang bisa membaca dan menulis, ibu hamil yang bersedia menjadi responden. Untuk eksklusinya, ibu hamil yang tidak membawa kartu ibu hamil saat penelitian. Untuk variabel penelitiannya yang independen yaitu tingkat pengetahuan ibu hamil terkait anemia defisiensi besi dan dependennya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi suplemen zat besi. Untuk definisi operasionalnya, dari variabel tingkat pengetahuan yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh responden terkait anemia defisiensi besi. Untuk alat ukurnya kuesioner, skalanya ordinal, dan hasil ukurnya kalau kurang dari 56% itu kurang, 56% sampai 75% itu cukup, dan 76% sampai 100 itu baik. Lalu untuk yang kedua, kepatuhan, yaitu suatu tingkat perilaku seseorang yang sesuai dengan anjuran medis atau kesehatan. Untuk alat ukurnya, kuesioner, skalanya ordinal, hasilnya itu rendah kalau mengkonsumsinya itu kurang dari 3 hari per minggu, dan tinggi apabila mengkonsumsinya setiap hari atau lebih dari 3 hari per minggu. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, sebentar ya, saya membalas ini grup dulu. Oke, baik. Ini apa penelitian payung sama kayak punya siapa tadi? Sabrina ya? Bukan, Nurse. Oke, bukan. Jadi sama ya, sama masukan saya terkait dengan zat besi ya, zat besi satu. Apakah itu memang menjadi standar standar yang harus diberikan pada ibu hamil gitu. Nah, itu ya. Jadi ketajaman itu dan kalau misalkan itu memang menjadi regulasi bahwa ibu hamil memang wajib mengkonsumsi zat besi, nah itu penelitian ini bisa.
dilakukan gitu ya. Cuma saya memang bukan orang maternitas, jadi masukan saya itu aja. Jadi nanti bab satunya harus ditekankan. Kenapa sih yang disoroti itu adalah tentang zat besi. Nah, zat besi, oke saya tahu zat besi itu memang penting gitu ya. Zat besi itu untuk mencegah anemia gitu. Tapi sepemahaman dulu waktu saya hamil terakhir itu saya nggak diresepin karena saya nggak ke puskesmas kan, saya langsung ke dokter spesialis ya. Nah, jadi mereka melihat selama selama nutrisi ibunya itu bagus gitu ya, dan makannya itu memang sudah bervariasi, tidak diresepkan gitu. Tapi yang diresepkan yang justru penting itu adalah folik acid ya, asam folat. Nah, karena untuk mencegah eh, kecacatan pada bayi itu yang penting adalah asam folat gitu. Tapi saya nggak tahu ya, itu kan pemahaman diri pribadi gitu. Yang penting nanti di bab satunya itu harus ada itu. Kenapa sih zat besi urgensinya apa? Dan itu apakah menjadi standar baik secara global ya dan juga secara di Indonesia itu menjadi standar harus diberikan pada ibu hamil gitu. Nah, itu yang harus ada di bab satu. Kan saya nggak melihat bab satunya nggak melihat. Terus jurnal-jurnalnya juga harus dikuatkan tentang eh, anemia ya, tentang anemia dan zat besi itu. Terus sama, ini masukan saya, ada nggak sih variabel lain selain tingkat pengetahuan? Kalau ini nanti diteruskan menjadi tugas akhir gitu ya, mungkin cari variabel apa gitu mungkin ya selain selain tingkat pengetahuan. Iya, Nurse izin menjawab. Kalau dari saya sendiri itu ngambilnya tingkat pengetahuan karena itu kan yang paling basic di ibu hamil ya, Nurse. Terus untuk penelitian sebelumnya itu saya sempat cari-cari juga tentang ini. Nah, saya dapat dua hasil penelitian itu hasilnya berbeda gitu, Nurse. Ada di satu penelitian itu emang dia berpengaruh, tapi yang satunya juga nggak ada pengaruhnya gitu. Makanya saya mau ambil Penelitiannya judulnya. siapa? Saya agak lupa namanya, tapi dia juga seingat saya kayaknya dari skripsi gitu juga, Nurse. Satunya itu Kalau skripsi, satunya emang penelitian. Anda itu jangan berpedoman pada hasil skripsi. Apalagi skripsinya Anda nggak tahu tuh dia mahasiswa dari mana, nah seperti apakah akreditasinya memang minimal sama dengan Anda gitu kan nggak tahu. Apalagi yang diupload di itu. Jadi jangan skripsi, tapi kalau itu memang ngomongnya jurnal, ya jurnal yang terpublikasi dengan indeks yang sudah terpercaya, nah itu baru kita berani untuk menjadikan reference gitu ya. Tapi kalau hanya dari skripsi, ya tolong dipertimbangkan lagi. Nah ini menurut saya ya. Jadi mungkin eh, apa sih gitu terkait dengan kepatuhannya itu apa yang mempengaruhi. Nah, itu saran dari saya ya, tapi kan tergantung pembimbing saudara gitu. Pembimbing saudara. Tapi kalau terkait dengan pengetahuan apa-apa itu biasanya itu iya, pengetahuan itu memang nggak menentukan gitu loh. Kayak misalkan ya, saya pribadi pun saya tahu tentang CA cervix gitu ya. Apa misalkan pencegahannya adalah pap smear. Saya tahu dampaknya apa gitu. Jadi artinya kalau orang tahu itu kan mungkin secara preventif pencegahan kepatuhannya akan lebih bagus kan. Gitu kan? Nyatanya enggak. Nyatanya enggak. Saya itu selalu menolak kalau diikutkan dalam screening pap smear gitu-gitu. Dan suami saya pun juga enggak mengizinkan saya untuk melakukan screening apa gitu. Takut gitu loh maksud saya. Jadi memang pengetahuan itu apa ya sangat sangat subjektif sekali. Sangat subjektif sekali. Dan nanti ketika Anda menemukan jurnal-jurnal itu biasanya dia nggak akan berdiri sendiri kepatuhan itu. Selalu dia akan entah dia menjadi variabel perantara atau mungkin ada lagi confounding faktor lainnya gitu yang akan dikaitkan dengan tingkat pengetahuan. Nah, ini menurut pandangan Bu Lili ya gitu. Tapi ya nanti tergantung pembimbing saudara ya, tergantung pembimbing saudara. Kalau misalkan boleh saran kira-kira apa sih cari faktor yang lain yang menentukan kepatuhan minum suplemen itu apa? Misalkan apa ya? Misalkan
eh, mungkin mungkin harapan dia melahirkan normal atau mungkin dukungan suami atau apa atau peran petugas atau apa itu kan akan lebih bermanfaat gitu loh secara secara kemanfaatan dari tujuan penelitian itu akan lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan pengetahuan, nah itu nanti Anda ngomongnya itu banyak. Jadi pengetahuan ya nanti Anda kaitkan dengan edukasi. Apakah memang edukasi selama ini terkait dengan anemi masih kurang? Nah, fenomena-fenomena itu yang harus ditajamkan di bab 1. Oke, itu masukan dari saya, tapi nanti tergantung pembimbing saudara ya. Tergantung pembimbing saudara nanti seperti apa. Baik, Nars, terima kasih atas saran dan masukannya. Oke. Coba tadi belum ya definisi operasional ya? Di definisi operasionalnya belum? Nah, ini sama ya. Jadi definisi operasional itu kolomnya habis definisi itu indikator. Nah, ini yang salah, Mas Yan. Indikatornya tingkat pengetahuan itu apa? Tingkat pengetahuan tentang anemi itu apa aja yang indikatornya? Itu harus ada. Apa yang dia harus tahu tentang anemi? Nah, itu harus jelas. Dan kuesioner saudara ini benar-benar nanti di dalam kisi-kisi instrumen itu ya mengukur indikator. Jadi yang kita ukur itu bukan variabel, tapi indikatornya. Jadi contoh misalkan, kalau misalkan saya ingin variabel saya adalah tingkat keindahan baju. Tingkat keindahan baju gitu. Nah, untuk melihat tingkat keindahan baju, apa indikator yang saya lihat? Satu, misalkan kerapian jahitan. Dua, komposisi warna. Itu indikator. Tiga, misalkan apa? Kerapian jahitan, komposisi warna. Tiga, mungkin dari model cutting misalkan. Model model apa itu namanya? Model potongan baju. Tiga itu indikatornya. Jadi saya kalau mengatakan tingkat keindahan baju, apa yang dilihat? Ya dari tiga indikator tadi. Bagaimana jahitannya. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Nah, sama dengan ini, variabel tingkat pengetahuan, indikatornya apa? Nah, itu yang harus ada. Dan di bab 2 itu harus ada. Di bab 2 apa sih untuk mengatakan orang itu memiliki pengetahuan yang baik tentang anemi dan tidak? Dia harus mengetahui tentang apa, kan gitu. Bisa diterima ya, yang lain ya. Dan itu Izin bertanya, Nars. Berarti ya, kalau misalkan untuk indikatornya, contohnya seperti definisi, terus manfaat, efek samping, kalau misalnya nggak mengkonsumsi itu, tapi nanti di kuesioner itu dikembangkan lagi, itu nggak apa-apa kan ya, Nars? ya nggak. Pokoknya indikator itu di bab 2 harus ada di dalamnya. Terus kuesionermu yang kamu pakai itu kuesioner soblong. Itu harus ada yang baku. Nanti dimodifikasi bisa. Dan kuesioner itu harus sesuai dengan indikator. Kalau nggak sesuai, nggak boleh. Kalau misalkan kuesionernya yang saya emang temuin, yang baku itu nggak sesuai sama indikatornya, terus bikin sendiri tuh nggak bisa ya, Nars? Jadi modifikasi. Tapi harus ada jadi spesifikasinya. Misalkan indikator tingkat pengetahuan dalam teori ada 5. Terus kuesionermu itu ada 3 misalkan. Nah, itu yang bagus. Anda punya justifikasi. Kenapa yang dilihat cuma 3, yang 2 tidak itu kenapa? Gitu. Sama kayak penelitian saya kemarin S3 ya. Jadi kalau kuesioner uncertain, ketidakpastian pada penyakit kronis, itu indikatornya ada 5. Tapi saya cuma melihat 3. Ya itu ditanya sama reviewer jurnal. Kan mereka ngecek. Loh, ini kan indikatornya ada 5, tapi penelitianmu ada 3. Why? Gitu. Can you describe more? Gitu kan. Jadi, kamu bisa nggak menjelaskan lebih detail? Saya jelaskan. Saya mencari referensi gitu. Oh, ternyata kalau dalam revise kuesioner terbaru itu, indikator 4 dan 3 itu ternyata sama gitu. Jadi kalau saya mengukur yang 4 itu sudah terwakili secara otomatis untuk melihat indikator yang lain. Nah, itu saya jelaskan detail. Di dalam proses review itu
seperti itu. Ya, walaupun nanti Anda nggak melakukan ke sana ya, tapi minimal tuh tahu justifikasinya gitu. Jadi, oh indikatornya di teori ada 5, yang Anda lihat 3, kenapa? Nah, itu Anda kalau ditanya oleh penguji atau saat ujian tuh paham. Kenapa? Dari 5 menjadi 3. Nah, itu justifikasinya ada. Oh, mungkin apakah harus teori? Nggak harus. Misalkan Anda temukan dari jurnal lain gitu. Oh, jurnal lain mengatakan ternyata indikator yang itu Bu, tidak untuk saat ini itu enggak. Ada jurnal yang mengatakan itu tidak punya pengaruh gitu loh untuk mengetahui tingkat pengetahuan seseorang. Ya boleh, pokoknya harus punya justifikasi. Jadi ketika merubah, memodifikasi atau apa itu Anda tahu apa yang dirubah, Anda tahu apa yang dimodifikasi. Dan itu kenapa dilakukan itu harus tahu. Makanya kan meneliti itu misalnya nanti dapat pembimbing gitu ya, event nanti penelitian payung gitu. Nah itu tetap Anda sendiri yang harus memahami kenapa kenapa itu seperti itu gitu. Jadi mau kemana penelitian saudara, kenapa itu yang harus diukur itu tahu. Mungkin kalau masih ujian proposal, biasanya kalau pembimbing ya kita akan lebih banyak mengarahkan ya. Tapi kalau sudah ujian hasil itu kan ya yang menjawab kan mahasiswa sendiri, pembimbing hanya mengarahkan. Begitu. Jadi yang penting saudara tahu mau kemana arah penelitiannya, apa yang akan dilakukan, terus kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan penulisan proposal itu yang harus dipegang gitu. Jadi makanya membuat instrumen penelitian itu ya berangkat dari sini, berangkat dari definisi operasional ini. Jadi kisi-kisi instrumen, indikator misalkan variabel, tingkat pengetahuan, indikator 1 misalkan tentang manfaat, indikator 2 akibat anemi misalkan, 3 apa misalkan, dampak anemi misalkan, 3 itu. Nanti kisi-kisinya harus jelas, indikator 1 tentang manfaat zat besi. Itu pertanyaan nomor berapa, jumlah soalnya berapa. Nah, itu ada di dalam bab 4 di bab instrumen penelitian. Itu sampai detail seperti itu. Nah, saya belum menyampaikan tentang favorable, unfavorable ya. Nanti kalau ada kalimat positif, kalimat negatif, misalkan. Untuk mengurangi bias apa itu pengisian instrumen misalkan. Nah, itu nanti ada lagi yang harus dijelaskan. Nah, jadi itu. Jadi definisi operasional inilah yang membedakan penelitian Anda itu dengan punya orang lain. Walaupun mungkin judulnya sama, tapi bedanya itu dilihat dari sini itu, definisi operasional ini. Dan definisi operasional ini merupakan hal yang penting untuk mendevelop instrumen, ya gitu ya, instrumen penelitian dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan detail di bab 4 sesuai dengan definisi operasional oleh peneliti. Begitu. Baik, Nars. Oke, next, lanjut. Baik, untuk selanjutnya dari reguler 1 atas nama Nina Nurlaila dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya PJMK. Izin share screen. Pakai Word aja nggak apa-apa. Sudah terlihat ya? Oke. Baik, izin mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul hubungan prokrastinasi akademik dengan stres akademik mahasiswa. Untuk rancangan penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi dengan desain penelitian cross-seksional non-eksperimental. Untuk populasinya menggunakan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan filosofi semester 5 dan 7. Lalu untuk sampelnya terdiri dari mahasiswa keperawatan semester 5 dan 7 sebanyak 66 mahasiswa. Mungkin untuk kedepannya saya akan mempertimbangkan untuk lintas fakultas sesuai dengan saran dari Nars Lili tadi untuk mencari populasi yang sesuai dengan fenomena yang ada.
Lalu untuk teknik samplingnya yakni menggunakan teknik sampling stratified random sampling. Untuk variabel penelitiannya, variabel independennya yakni prokrastinasi akademik, dan variabel dependennya itu stres akademik. Untuk definisi operasionalnya, prokrastinasi akademik adalah pernyataan mahasiswa mengenai kebiasaan menunda-nunda mengerjakan tugas akademik perkuliahan dalam keadaan sadar bahwa jika menunda-nunda mengerjakan tugas akan berdampak buruk. Untuk cara mengukurnya dengan modifikasi kuesioner Academic Procrastination Scale yang terdiri dari 25 item pada instrumen asli, menggunakan skala Likert dengan pilihan angka 1-5 dengan skor tinggi berarti prokrastinasi akademiknya tinggi dan skor rendah berarti akademiknya rendah. Hasil ukurnya tinggi dan rendah, skalanya ordinal. Lalu variabel dependensinya yakni stres akademik dengan definisi pernyataan mahasiswa mengenai perubahan kondisi fisik, emosi, kemampuan berpikir, hubungan dengan orang di sekitarnya, dan perilaku sehari-hari yang diakibatkan oleh tugas akademik di perkuliahan. Untuk instrumennya dengan Academic Stress Scale yang terdiri dari 35 item pada instrumen asli. Untuk hasil ukurnya tinggi dan rendah dan skala ordinal. Mungkin sekian. Oke, ya. Jadi jangan mahasiswa Fikes, coba Anda bayangkan. Kalau Iya. misalkan ada mahasiswa 5 aja ngambil pada mahasiswa Fikes. Kan yang apa yang ngisi kuesioner mahasiswa Fikes. Ya, jadi tolong dipertimbangkan jangan mahasiswa Fikes. Saya Baik, Nas. setuju, topikmu bagus sebenarnya. Procrastination ya. Jadi itu sesuatu yang saya rasa banyak dialami gitu ya. Mungkin saya pribadi pun juga sering menunjukkan sikap seperti itu gitu loh. Jadi topikmu sudah bagus, tapi populasi sama sampelnya janganlah pada mahasiswa kita ya. Baik, Nas. Nah, cari mungkin mahasiswa yang ini pada mahasiswa skripsi kan? Iya, yang di semester akhir Iya. gitu. Coba deh mahasiswa teknik itu. Mahasiswa teknik itu kan angka tingkat lulus tepat waktunya itu paling rendah, terutama pada saat skripsi. Termasuk adik saya kan di teknik ya, di informatika, adik ipar sih. Saya pintar sebenarnya, cuma ya ini molor molor juga gitu, apa skripsinya. Baik, Nas. Ya, coba atau mungkin mereka secara skripsi mungkin kan ininya outputnya lebih berat ya di teknik itu. Jadi mungkin dia membuat suatu desain atau membuat suatu program atau apa gitu. Jadi agak berbeda memang skripsinya itu dengan kalau Anda kan bikin proposal, mungkin di sana itu kayak bikin apa ya, kayak bikin sistem, bikin output output produk gitu loh, ya mungkin ya. Jadi eh, tuntutannya akan lebih itu sama semua definisi operasional masih salah, ya indikatornya nggak ada. Justru kan indikator itulah yang paling penting dalam satu penelitian. Kenapa? Karena indikator itu di bab 2-nya jelas, di instrumennya nanti juga dikembangkan berdasarkan indikator gitu. Tapi tadi saya lihat semuanya tidak ada yang ada indikator kecuali tadi satu yang ada indikatornya. Siapa tadi ya? Yang tadi satu lupa aku siapa yang ada indikator tadi. Nah, itu yang ini masih salah. Jadi indikatornya yang belum ada. Justru indikator itu yang paling penting. Kalau di bab 2-mu indikatornya nggak ada, jangan diteruskan. Bisa dipahami ya? Baik, Nurse. Izin bertanya, Nurse. Untuk berarti di variabel ini nanti diisi indikator, terus indikatornya nanti didefinisikan begitu ya, Nurse? Ceklah pedoman tugas akhir. Jadi kalau belum tahu, belum baca. Baik, Nurse. Dulu di materi saya kan bukan seperti ini kan. Tabelnya kan ada indikator di sampingnya definisi operasional. Indikator atau parameter. Iya. Bukan di sini, ya tab kolom lain. Hmm. Sampingnya definisi operasional, ya baca lagi
baca lagi, cek buku pedoman. Anda udah dibagi kan pedoman tugas akhir? Benar. Sudah apa belum? Belum, aku langsung japri Bu Bintari nih. Sudah. Aku juga langsung japri Bu Bintari aja. Ini kok belum dibagi-bagi nih pembimbing. Bu, pembimbing tesis, pembimbing TA, kapan dibagi? Ini sudah November. Kita fasilitasi mahasiswa biar bisa berproses cepat di tugas akhir. Oke, itu saran saya ya. Jadi, nah ini nggak usah. Jadi cara ukur, bukan cara ukur ya, alat ukur. Alat ukurnya pakai pakai instrumen apa? Skala Likert pilihan 1 sampai 5 itu nggak usah definisi operasional. Itu nanti ada di bab sendiri di instrumen penelitian. Jadi tabelnya itu cuma variabel, definisi operasional, berikutnya parameter, alat ukur, skala, sama hasil ukur. Nah, hasil ukur ini harus detail. Tinggi itu skornya berapa, rendah itu berapa. Dan saya jangan pakai 2 pilihan seperti ini kalau ini ordinal. Nah, jadi Anda mengetahui hasil ukurnya itu berapa sampai berapa, range-nya, nilainya itu berapa kalau Anda pakai skor. Itu harus jadi dulu di instrumen penelitian. Makanya sangat berkaitan erat antara definisi operasional itu dengan instrumen. Jadi Anda bisa melengkapi definisi operasional saudara kalau instrumen penelitian jadi. Anda bisa membuat instrumen penelitian kalau definisi operasional Anda lengkap untuk indikatornya. Nah, jadi seperti itu, saling berkaitan antara definisi operasional dan instrumen. Oke, next. Baik, terima kasih banyak Nas atas sarannya. Oke, topikmu bagus sebenarnya topikmu. Sekarang diteliti poros fratination itu. Karena itu memang yang sering dialami oleh mahasiswa. Jadi bahkan even teman-temanku S3 aja ya, udah kalau sudah tua, maksudnya udah dari dosen lebih senior daripada saya gitu, prinsip itu masih dipegang gitu. Jadi kadang itu berpikir kalau nanti mendekati deadline itu akan diberikan kemudahan oleh dosen kayak gitu. Kayak gitu. Nah, padahal nggak ada sebenarnya, malah stres. Itu ada teman saya itu yang nanti aja lah waktunya lulus, aku lah dilulus no gitu. Nah, itu kadang ada. Dan yang paling susah itu memang mencari waktu itu kan, mencari waktu ketemu dengan dosen, dengan pembimbing itu. Jadi kalau misalkan nanti Anda deadline baru datang gitu ya, kayak ini mahasiswa ada yang belum dapat judul aja sama saya. Tak pikir aku apa susah ditemui gitu ya. Saya cek, oh alah dia itu baru menghubungi saya minggu kemarin untuk konsul bab 1. Padahal teman-temannya tanggal 22 Desember ini kan sudah deadline ujian hasil. Kalau misalkan tanggal 22 Desember belum ujian hasil, ya udah otomatis kan nambah 1 semester. Tak pikir aku pada nggak tahu balas gitu. Ya minggu kemarin saya memang pas sibuk-sibuknya gitu kan. Sibuk acara, sibuk ngurus ilmiah gitu kan. Eh, Nah kayak gitu loh ya. Jadi bukan saya tuh menyalahkan dosen tuh enggak. Tapi kita sama-sama tahu, kita simbiosis mutualisme bahwa kami membutuhkan saudara, saudara membutuhkan kita. Nanti dengan siapapun Anda dibimbing. Jadi ya harus continue. Jadi kalau misalkan oke, semester depan itu targetnya Anda harus proposal. Misalkan harus ujian proposal. Ya sudah, waktu 6 bulan itu dimaksimalkan. Kan saya kasih tahu kalau ujian bab 1 itu paling lama. Paling 1 bulan itu bisa menentukan bab 1. Itu dengan konsekuensi setiap minggu konsul. Ya berarti kan Anda harus benar-benar mapping kan. Oke, berarti 1 bulan pertama saya bab 1. Next, minggu depan bab 2 gitu kan. Ya mungkin butuh waktu lah 2-3 bulan. 2 bulan lah. Maksudnya 2 bulan itu dengan Anda ketemu dengan pembimbing paling seminggu sekali gitu ya. Kalau pembimbingnya memang nggak ada tugas yang lain gitu. Nggak mungkin juga setiap mungkin pembimbing. Saya rasa teman-teman
nggak ada yang setiap hari konsul gitu, nggak ada ya, mungkin diplot seminggu sekali. Nah gitu. Jadi kalau misalkan minggu ini Anda melewatkan, ya berarti kan Anda molor 2 minggu kan gitu. Nah jadi mungkin saya sering menyampaikan itu sih ke teman-teman yang mahasiswa yang sedang skripsi gitu ya. Karena jadi jangan nanti oh semester depan itu mulainya Februari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya kan Mei biasanya kan. Mei itu efektif kan. Juni biasanya udah selesai was-was gitu kan. Berarti Mei ya udah berarti kan Anda start masuk semester awal sampai Mei itu bagaimana selesai proposal. Bukan nanti April baru konsul misalkan. Ya kalau misalkan dosenmu pas nggak repot bulan April, kan kita nggak ngerti. Karena apa ya, maksudnya kita nggak tahu gitu loh. Kadang mungkin ada yang konferensi ke luar negeri atau kemana, yang 1 minggu memang nggak ada atau bagaimana. Misalkan kayak bulan ini, misalkan saya sampaikan di grup saya, bulan ini saya hanya ada waktu minggu ini Senin Selasa, minggu depan hanya hari ini gitu misalkan. Nah, kayak kayak gitu. Jadi kadang ketika Anda pas semangat, nah dosennya pas sibuk. Atau misalkan dosennya pas nganggur, nggak ada yang konsul gitu. Itu kadang yang skripsi itu sebatas itu sih sebenarnya. Bukan dosennya susah ditemui, enggak saya rasa itu. Pasti kita meluangkan waktu kok. Apa teman-teman pembimbing ya, dosen-dosen pembimbing itu pasti meluangkan waktu. Dan ketika mahasiswa selesai tepat waktu itu juga menjadi target kita. Senang gitu kalau ini. Jadi kalau saya senang. Tapi kalau memang belum dibalas, biasanya ya memang nggak dibalas. Ya S3 aja gitu ya. Saya konsul misalkan sampai 2 minggu nggak dibalas, 1 minggu nggak dibalas tuh ya udah saya diem. Oh mungkin dosennya memang belum sempat membaca WA saya atau memang belum belum bisa menentukan jadwal. Beliau ada waktu untuk bimbingan dengan saya gitu. Jadi kadang seminggu 2 minggu nggak dibales gitu ya. Jadi kalau saya memang weekend saya nggak akan balas WA. Jadi ini ada beberapa belum saya buka. Mungkin nanti siang baru saya buka yang konsul-konsul. Ya sama dengan saudara gitu kan. Mungkin Bapak Ibu pembimbing juga punya waktu. Mereka dosen itu kan kerjanya nggak ada jam ya. Jadi kadang di rumah karena kita itu independen. Jadi kadang di rumah kita juga masih bawa kerjaan, ngurusin malam-malam gitu masih buka laptop. Jadi kadang kalau weekend ya fokus untuk keluarga ya sama dengan Anda gitu. Jadi kalau misalkan konsul, oke, kalau konsul jangan di weekend misalkan. Misalkan mau ini, nggak saya buka. Jadi saya tahu yang ngirim itu siapa gitu. Tapi ngirimnya Jumat jam 8 bengi, waduh. Emang kerjaan kita hanya membaca konsultasi gitu kan, nggak juga seperti itu kan ya. Nah itu yang dipahami. Jadi mudah-mudahan dengan Bu Lilik sharing seperti ini, nanti tugas akhir saudara itu lebih bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Jadi oke, semester depan 4 bulan efektif gitu kan, efektif. Jadi Anda ingat, oh kata Bu Lili itu biasanya dosen-dosen itu seminggu sekali cuma ngasih jatahnya. Ya usahakan setiap minggu itu ketemu gitu. Nanti kalau kalau nggak ketemu, ya berarti kan molor lagi. Nah nanti kalau misalkan baru injury time, konsul gitu ya. Nah kadang iya kalau tiap minggu dikasih waktu gitu. Nah ini ada nih, belum saya balas nih. Aku mau balas soalnya bingung hari ini aja aku ngajar saudara. Nanti ada rapat 2 gitu. Kadang nggak dibalas itu memang karena belum tahu waktunya. Bisa nemui kapan gitu. Tapi nggak saya buka. Tapi saya tahu isinya. Mungkin kayak gitu ya. Apa? Pokoknya tetap semangat, nggak usah takut. Udah pokoknya dijalanin aja. Saya sepakat topikmu tadi bagus yang procrastination itu. Karena terkadang itu kita menunda-nunda ya, menunda-nunda nanti aja gitu. Ternyata pas timingnya nggak pas gitu. Nah itu kadang yang sering terjadi sebenarnya di situ sih kalau saya lihat ya. Bu Lili, Bu Lili dulu juga sebagai pengelola tugas akhir untuk S1 sama S2 ya. Bu Lili dulu juga di akademik S2. Jadi permasalahan mahasiswa yang sampai kita DO apa itu ya. Ya itu nggak datang gitu loh, nggak datang konsul ke dosen gitu.
disampaikan aja. Misalkan takut, kalau takut kenapa nggak ada yang galak kan gitu. Kalau ditanya atau dikasih masukan itu ya pasti wajar ya, karena kan dosen tugasnya kan itu mengkoreksi kan. Ya udah itu aja, pokoknya diiyanin aja, nggak usah baper. Selesai skripsi itu. Kalau yang ada yang terlambat itu yakinlah ya, kesalahan itu bukan sepenuhnya, pasti ada dua sisi. Mungkin dosen juga di mahasiswa gitu ya, tapi dosen ya kita lihat lagi ya, memang Anda harus tahu bahwa pekerjaan pembimbing-pembimbing saudara nanti itu bukan hanya di kampus gitu ya, kami dituntut juga untuk di luar kampus. Nah, jadi harus dipahami aja gitu. Biasanya kalau saya mungkin 3 hari nggak dibalas, silahkan WA lagi. Tapi kalau misalkan WA pagi, sore nggak dibalas, ya jangan WA. Ya, 3 hari nggak dibalas gitu ya, WA lagi nggak apa-apa. Begitu. Tapi ya jangan WA Jumat, terus Minggu nggak dibalas ya. Saya nggak akan membalas soalnya. Kalau ya kan kalau saya balas kan mesti hari Minggu, Minggu malam gitu. Mulai Minggu malam, oke, sudah mulai prepare. Senin pagi ngapain ya? Itu biasanya kita koordinasi. Nah, tapi kalau Sabtu Minggu, Jumat sore sampai Minggu pagi memang kalau saya pribadi saya nggak membuka WA untuk mahasiswa ya. Jadi online-nya untuk yang lain gitu, misalkan menyelesaikan pekerjaan target pribadi. Oke, itu. Jadi tadi siapa yang presentasi? Yang terakhir siapa? Nina ya? Iya, Nurse. Nina, bagus lah topikmu, Nin. Jadi kayaknya kamu ngambil yang mahasiswa ini deh. Kalau nggak di teknik, ekonomi kali ya, Nin ya. Ekonomi itu juga tingkat kelulusan tepat waktunya yang namanya akuntansi ya. Nah, itu agak kurang gitu loh grade-nya dibandingkan dengan fakulti yang lain gitu. Jadi nggak ribet kok ngambil di fakultas lain tuh. Kamu melalui teman-temanmu, kamu punya teman nggak? Misalkan teman yang kuliah di sana, nanti kan nanya-nanya gitu kan. Nanti nambah temen, nambah pergaulan gitu kan. Siapa tahu di teknik nanti nyantol ya, dapat jodoh di teknik kan nggak tahu. Dan diambil simple aja loh, diambil enjoy gitu. Jadi bukan semata-mata kemudahan sama temen gitu. Tadi sudah berapa orang dan satu kelas saja udah berapa orang ambil di Fikes semester 5. Ada 5. Nanti temenmu paling nggak mocok kuesionernya, cuma diawur aja gitu ya. Bisa dibayangkan. Jadi makanya kalau beli pribadi nggak setuju pada teman sendiri itu memberikan kesempatan untuk kita ya, untuk kita pribadi. Kalau saya pribadi itu untuk mengembangkan diri gitu loh. Kita tahu apa lingkungan lainnya, kita tahu birokrasi yang lain. Mungkin nanti Anda juga harus ketemu perizinan di sana gitu kan, ketemu admin sana untuk ini kan menambah wawasan. Gitu aja. Bukan tujuannya itu untuk mempersulit saudara, enggak gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Kurang berapa? Terima kasih, Nurse, atas sarannya. Kurang berapa kita? Halo, Kurang. Kurang 2. Oke, ya pas ya. Saya jam 9 ada acara. Iya, untuk selanjutnya dari reguler 2 atas nama Dian dipersilakan. Dian Kurnia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih PJMK atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kurnia Safitri Laksono dari kelas reguler 2. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 metode penelitian dan instrumen penelitian. Untuk judul saya sendiri yaitu hubungan antara budaya sosial terhadap resiliensi sosial pada lansia yang menderita penyakit kronis di komunitas di Gria Lansia Husnul Khotimah Malang.
Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada rancangan penelitian. Jadi desain rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang merupakan metode pengujian teori tertentu dengan memeriksa hubungan antar variabel. Kemudian untuk penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variasi pada variabel itu berkaitan. Nah, penelitian ini juga mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas, yakni budaya sosial, dengan variabel terikat, yakni resiliensi sosial pada lansia. Kemudian untuk populasinya, populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang menderita penyakit kronis di komunitas Geria Lansia Husnul Khotimah yang berjumlah 56 orang. Kemudian untuk sampelnya, setelah dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, itu didapatkan 49 orang. Kemudian untuk samplingnya, teknik pengambilan sampling ini dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Nah, teknik pengambilan ini di mana peneliti itu sudah mengandalkan penelitiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitiannya. Kemudian untuk kriteria inklusinya, responden yang merupakan lansia dengan usia di atas 60 tahun yang tinggal di Geria Lansia Husnul Khotimah dengan penyakit kronis dan bersedia menjadi responden. Kemudian untuk eksklusinya, lansia yang mengalami demensia atau gangguan memori dan lansia yang mengalami penurunan kesadaran sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan dari peneliti. Kemudian untuk variabel independennya yaitu ada budaya sosial dan dependennya itu ada resiliensi sosial. Kemudian ini untuk definisi operasionalnya ada dua, ada budaya sosial. Kemudian untuk definisi operasionalnya itu pengaruh nilai norma atau keyakinan lansia dalam mengelola dan berinteraksi dengan penyakitnya. Untuk alat ukurnya itu kuesioner, skalanya itu nominal, parameternya itu ada pengetahuan dan keterampilan, nilai budaya terkait kesehatan, norma sosial terkait kesehatan, keyakinan budaya terhadap penyakit kronis, dan keterlibatan dalam kegiatan budaya. Untuk hasil ukurnya itu ada positif jika skor T itu lebih dari 50 dan negatif jika skor T itu kurang dari 50. Kemudian yang kedua ada resiliensi sosial, yaitu kemampuan lansia untuk dapat mempertahankan atau beradaptasi dengan masalah yang dihadapinya. Untuk alat ukurnya yaitu ada di Connor-Davidson Resiliency Scale. Untuk skalanya itu yaitu interval, parameternya ada hubungan sosial dan lingkungan, hubungan dengan komunitas, kemudian ada partisipasi dalam kegiatan sosial, dan ada penyesuaian terhadap perubahan kesehatan. Untuk hasil ukurnya ada 25-50 itu resiliensi rendah, kemudian 51-75 itu sedang, dan 76-100 itu skornya tinggi. Kemudian untuk instrumen penelitiannya ada skala resiliensi. Di sini menggunakan skala baku berdasarkan The Connor-Davidson Resiliency Scale yang dikembangkan dengan 4 alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian skala ini terdiri dari 25 indikator butir pertanyaan. Kemudian ini untuk sebaran item skalanya, ada 4 sebarannya, ada fleksibilitas untuk mengatasi perubahan dan tantangan, kemudian ada dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, ada pengaruh spiritual dan yakni yakin kepada Tuhan, sama memiliki kehidupan yang berorientasi pada tujuan. Kemudian ini untuk secara rincinya ada 25 indikator pertanyaan. Kemudian yang terakhir ada skala budaya sosial. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner dengan kuesioner budaya sebanyak 11 item pertanyaan yang dikembangkan dengan 4 pilihan jawaban juga, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Tapi untuk yang skala budaya sosial ini saya belum menemukan skala bakunya, jadi masih seperti ini aja, Nurse. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atas ke definisi operasi. Oke, sudah lengkap yang kamu kerjakan, sudah ada kisi-kisi instrumen. Nah, cuma ini tabelnya kebalik ya, jadi habis definisi ke parameter.
dipindah ke sana. Ya, Nah, baik. itu kan lansia ya, lansia usia 60 tahun ke atas. Iya, Saran dari saya, pertimbangkan alat ukurnya ini. Kalau kuesioner, berarti kan yang mengisi adalah responden. Mereka harus bisa membaca dan menulis. Seberapa banyak kemungkinan ya lansia usia segitu, dia masih bisa, yang bisa baca tulis itu saya rasa nggak banyak ya. Kalau angkatan itu kan paling banyak mungkin lulusan SD ya. Ya, lulusan SD. iya, Nurse. Kayak kayak ibu saya gitu misalkan ya, ibu saya kan meninggal usia 56. Nah, itu membacanya mungkin nggak terlalu ini gitu misalkan, nggak terlalu bisa memahami. Belum lagi nanti dengan dia ditambah sudah ada degeneratif terkait dengan kemampuan mata, penglihatan begitu. Jadi kalau bisa jangan menggunakan kuesioner tapi panduan wawancara. Jadi yang mengisi Anda tapi ditanya misalkan. Jadi panduan wawancara dengan menggunakan kuesioner apa gitu. Jadi kuesionermu namanya apa itu ditulis di sini, Mbak. Oh iya, Nurse, untuk budaya sosial ini memang saya belum ketemu untuk skala bakunya, Nurse. Yang udah ketemu itu baru yang resiliensi sosial. Seperti itu, Nurse. Nah, nanti ini panduan wawancara dengan dikembangkan dari The Cornell Davidson Resilience Scale. Jadi misalnya. Nah, itu saran saya ya, karena kalau wawancara kan nanti sama aja sih. Coba di instrumen saudara tadi, pertanyaannya. Nah, ini kan beradaptasi ketika terjadi perubahan. Jadi kalau di panduan wawancara diganti, misalkan, apakah Bapak Ibu bisa beradaptasi ketika terjadi perubahan dalam tanda tanya gitu. Nanti dia jawabnya apa? Jadi yang isi itu Anda, sesuai jawaban dia. Bisa dipahami ya? Iya, bisa, Nurse. Ya, itu. Karena kalau orang lansia, mungkin membaca menulisnya rendah. Terus, ya kalau kalau misalkan dia nggak ada keterbatasan membaca. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih, Nurse. Oke, satu lagi. Oke, jawaban Bubin minggu ini insya Allah dibagi pembimbing. Oke, saya jawab. Oke ya. Baik, terima kasih Nas Lili. Untuk selanjutnya ada dari Granidia Divana, dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat ya share screen-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nas Lili dan teman-teman. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya izin untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu untuk judulnya yaitu hubungan faktor determinan pemberian MPASI dengan risiko stunting pada balita usia 6 sampai 24 bulan di wilayah X. Untuk rancangan penelitiannya, berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian analitik observasional karena peneliti tidak melakukan intervensi apapun kepada subjek penelitian untuk mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi pemberian MPASI dengan risiko stunting di wilayah X. Peneliti merancang penelitian ini menggunakan cross-sectional di mana pengambilan data dilakukan dalam waktu bersamaan. Untuk populasinya yaitu ibu berusia 17 hingga 30 tahun yang mempunyai balita berusia 6 hingga 24 bulan di wilayah X, yaitu sebanyak N jiwa. Lalu untuk sampel yang dalam penelitian ini merupakan sebagian dari populasi ibu berusia 17 hingga 30 tahun yang mempunyai balita berusia 26 sampai 24 bulan pada tahun 2023 di wilayah X sebanyak N jiwa. Untuk kriteria inklusi dari sampel meliputi
ibu yang pertama, ibu yang sedang menerapkan MPASI kepada anaknya. Yang kedua, ibu yang sedang menerapkan MPASI dan memiliki anak sehat. Lalu ibu yang sedang menerapkan MPASI dan memiliki anak dengan keadaan stunting. Lalu ibu yang menjadi penduduk tetap di wilayah X. Lalu yang kelima, bersedia menjadi responden penelitian. Untuk kriteria eksklusi yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu ibu yang tidak berkenan menjadi responden. Untuk samplingnya, penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi yang telah dikehendaki oleh peneliti, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk variabel penelitiannya, yang pertama itu independen, yaitu faktor determinan pemberian MPASI meliputi usia, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan, pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu. Lalu untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian risiko stunting. Lalu untuk definisi operasional, untuk dependen, yang pertama yaitu kejadian risiko stunting pada balita. Untuk definisinya yaitu melihat panjang badan balita usia 6 sampai 24 bulan dari grafik Z-score dengan min kurang dari negatif 2 standar deviasi sampai dengan negatif 3 standar deviasi dan kurang dari min 3 standar deviasi. Untuk parameternya itu panjang badan, usia, dan berat badan. Untuk alat ukurnya yaitu data laporan hasil kegiatan puskesmas di wilayah X bulan Y pada tahun 2023 dan buku Kartu Menuju Sehat. Untuk skala ukurnya nominal, untuk hasil ukur 1 sama dengan tidak risiko stunting dan 2 risiko stunting. Lalu untuk independen yaitu usia ibu. Usia responden yang dihitung dari lahir hingga waktu mengisi kuesioner. Indikator berdasarkan usia WUS yaitu 17 sampai 30 tahun. Untuk alat ukurnya form kuesioner, lalu untuk skala ukurnya yaitu ordinal, hasil ukurnya, hasil yang didapatkan dari pengukuran adalah jumlah responden berdasarkan kategori usia 17 sampai 18 tahun, 19 sampai 20 tahun, 21 sampai 22 tahun, 23 sampai 24 tahun, 25 sampai 26 tahun, 27 sampai 28 tahun, 29 sampai 30 tahun, dan lebih dari sama dengan 30 tahun. Lalu untuk pendidikan, yaitu pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh responden. Indikator jawaban terdiri dari 6 pilih jawaban, yaitu tidak pernah sekolah, tidak pernah tamat SD atau MI, tamat SDMI, tamat SMP atau MTS, tamat SMA atau MA, tamat D1, D2, D3, atau perguruan tinggi. Untuk alat kuesionernya yaitu form kuesioner, skala ukurnya yaitu ordinal, jawaban yang dikategorikan yaitu tidak pernah sekolah, tidak pernah tamat SD atau MI, tamat SD atau MI, tamat SMP atau MTS, tamat SMA atau MA, tamat D1, D2, D1 atau D2 atau D3 atau perguruan tinggi. Lalu untuk pekerjaan, yaitu jenis kegiatan utama yang dilakukan keluarga untuk mendapatkan penghasilan. Indikator jawaban terdiri dari 7 pilihan, yaitu pelajar, wira swasta, PNS, petani, buruh tani, ibu rumah tangga, dan lainnya. Untuk form kuesioner dan skala ukurnya yaitu nominal. Jawaban dikategorikan sebagai pelajar, wira swasta, PNS, petani, buruh tani, ibu rumah tangga, atau lainnya. Lalu berikutnya pendapatan. Saya stop. Aku lihat tujuan penelitian. Iya, Bu. Mohon maaf. Satunya. Oh, iya, Bu. Baik, ini yang untuk bab 1 itu yang pertama itu ada latar belakangnya ada stunting, lalu prevalensi Tujuan, Mbak. dalam iya Bu. Tujuan penelitian langsung. Pendahuluan gitu Bu.
tujuan penelitian di bawah. Oh iya, sebentar Ibu. Nah, untuk tujuan umumnya mengetahui faktor determinan pemberian MPASI dengan risiko stunting pada balita usia 6 sampai 24 bulan. Lalu untuk tujuan khususnya mengidentifikasi kasus risiko stunting pada balita usia 6 sampai 24 bulan di wilayah X, lalu mengidentifikasi faktor determinan risiko stunting pada balita usia 6 sampai 24 bulan di wilayah X, lalu mengidentifikasi pengetahuan sikap dan praktik ibu terhadap pemberian MPASI pada balita usia 6 sampai 24 bulan di wilayah X, lalu menganalisis faktor determinan pemberian MPASI dengan risiko stunting di wilayah X, dan menganalisis hubungan faktor determinan pemberian MPASI dengan risiko stunting pada balita usia 6 sampai 24 bulan di wilayah X. Oke, saya kasih komen ya. Dari judul penelitianmu ini dan dari variabelmu, faktor determinan ada banyak kan. Dari usia, pekerjaan, pendapatan, seperti itu. Berarti nanti kamu pengen membahas satu persatu. Usia dengan resiko stunting, pendidikan dengan usia stunting gitu. Kalau lebih fokusnya itu, saya pengennya itu tingkat pengetahuan, terus tingkat pengetahuan sikap sama perilaku Ibu. Terus tapi saya tuh masih bingungnya, soalnya saya cari referensi itu dari usia, pendapatan, pengetahuan itu juga mempengaruhi pemberian MPASI Ibu. Iya, berarti itu penelitianmu itu multivariabel. Kamu yakin mampu? Ini determinan tuh penelitian minimal S2, pakai ujinya uji konfirmatori faktor. Uji analisisnya beda. Ujimu pakai apa? Uji determinan. Itu belum sampai ke situ Ibu. Ya, kamu melihat ini ya, contoh yang ada di Google ya. Untuk apanya Bu? Yang bab Ya, determinan kayak gitu-gitu gitu. Oh, sebenarnya Bu, judul saya itu tentang hubungan pengetahuan, perilaku, sama sikap tentang pemberian MPASI dengan risiko stunting. Nah, waktu pertemuan pas praktik keberapa itu kayak kalau tingkat pengetahuan itu kayak biasa gitu loh Ibu. Makanya saya cari judul yang bisa kayak masuk gitu Bu. Iya, tapi kan di definisi operasionalmu ada banyak faktor determinannya. Nah, itu ada 4 atau berapa sih? Nah, itu berarti kan multifaktor. Nah, nanti kalau untuk S1 terlalu berat ini. Satu aja, multi determinannya apa kamu tentukan satu aja. Kalau misalkan sikap ya udah sikap. Kalau misalkan uh, perilaku pemenuhan makan ya udah satu perilaku pemenuhan makan misalkan, atau kemampuan dalam pemenuhan nutrisi ya udah itu aja satu aja gitu. Jadi yang usia dan lain-lain itu nggak dilihat, itu nanti kan hanya menjadi karakteristik faktor aja. Jadi kita tahu oh ibunya karakteristiknya usianya paling paling banyak berapa, pendidikannya paling banyak berapa. Dan itu hanya untuk menguatkan pembahasan, tapi bukan menjadi inti tujuan penelitian. Tapi kalau misalkan itu mau dilihat, boleh, boleh aja, boleh gitu. Tapi yakinkah Anda memang menguasai untuk uji determinan? Ya, uji determinan. Terus yang berikutnya, nanti ujinya soalnya nggak hanya bivariat itu, multivariat. Pakai konfirmatori, konfirmatori determinan faktor kalau nggak salah ujinya itu beda lagi. Saya aja nggak pernah melakukan itu. Jadi dilihat per indikator detail, nanti indikator mana yang paling kuat pengaruhnya. Nah, itu untuk S1 terlalu berat menurut saya. Jadi dipertimbangkan bukan hanya judul yang diganti, tapi mengganti itu Anda tahu arahnya gitu maksud saya. Jadi kalau misalkan memang ingin melihat pengetahuan sikap sama perilaku ibu dalam 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 memenuhi nutrisi ya. Dalam pemberian MPASI Bu. Ya udah satu aja, mungkin hubungan kemampuan ibu dalam misalkan dalam pemenuhan MPASI dengan resiko apa tadi stunting. Iya. Ya udah cukup itu aja, itu dua variabel. Oh, Gitu iya. ya.
Iya, jadi kalau gitu seumpamanya milih faktornya itu salah satu aja gitu ya Bu, sama yang usia sama pengetahuan, pendapatan itu nggak usah dimasukkan ke definisi operasional. Karakteristik responden itu ngapain? Hmm, iya Bu. Baik, terima kasih Bu atas sarannya Bu. Oke, ya mungkin sudah ya eh, pertemuan hari ini. Yang hadir berapa orang? Yang nggak ada siapa? Nggak absen ya? Ini ada beberapa mahasiswa yang dispensasi, Nurs. Untuk surat dispensasinya apa dikirim di grup PCMK saja, Nurs? Itu dibacain aja. Nah, saya absen dulu. Cek satu. Oh, bacain lagi. Bentar, saya buka dulu sih. Aduh. Merten. Rek 1, 2 ya? Oke, Nurs. TM berapa, Dek? 8 dan 9, Nurs. 8 kok instrumen ya? Delapan dan 9. 9 tentang apa? Analisis ya? Desain itu? Desain itu berapa? Izin menjawab, Nurs, Desain kalau di VLM, desain itu TM8, terus TM9 itu yang populasi. sorry, aku bukanya di Oke, salah buka. Oh iya, masih kosong ya. 8, 9, desain. 9-nya itu, apa tadi, Dek? Populasi, sampel, variabel, dan definisi operasional. Iya, ini masih kosong ya. Oke, dan media masuk ya. Hadir, Nurs. Cinta Mayasari. Cinta Mayasari ada nggak? Nggak hadir? Izin atau enggak? Cinta Mayasari ada dispen ke MMTG, Mas. Izin. Sahifa? Sahifa?
Mana? Apa? Nadia? Hadir, Nurse. Ananta? Hadir, Nurse. Rajita? Rajita? Tidak ada. Vika Adilia? Hadir, Nurse. Oke. Muhammad Ishak? Muhammad Ishak Sulaiman? Alfa. Ada dispen, Nurse. Oh, dispen. Berarti Yajen. Octavia Galuh? Hadir, Nurse. Oke. Rara Indi? Rara Indi? Dispen atau gimana? Rara Indi nggak ada ya? Saya apa? Berarti yang izin Sinta. Oke, Sabiin Febrianto. Oke, Adi Santoso, Hadir, Nurse. Nitira Audi, Hadir, Nurse. Laras Dia Cinta, Hadir, Nurse. Dia Fiska, ada ya, Novita Sari, Hadir, Nurse. Gagar Setiawan, Gagar ya, Sahla Hamdun, Hadir, Nurse. Safina Rahma, Hadir, Nurse. Indriani Puspita, Indriani, Untuk Indriani dispen, Nurse. oke. Vivinta, Viventi, Hadir, Nurse. oke. Putri Nira, Hadir, Nurse. Sofi Listiani, Hadir, Nurse. Arneta Hanafin, Arneta, Yunita Dwi Lestari, Yunita, Stella, Firasadia, Nisrina, Hadir, Nurse. Faradila, Hadir, Nurse. Sabrina, Hadir, Nurse. Cinta Dian, Hadir, Nurse. Puput Rahmawati, Dea Pratiwi, Hadir, Nurse. Puput nggak tahu ya? Fatimatur Rosidah, Hadir, Nurse. Ayu Ning Tias, Ayu Ning Tias, Linda Febrianti, Linda, banyak yang alfa ya, saya tulis loh ya. Ini syarat untuk bisa UAS loh ya. Linda Febrianti. Nina, hadir ya tadi presentasi. Hadir, Nurse. Sri Utami, Sri Utami, Hadir, Nurse. oke. Intan Kofifa, Hadir, Nurse. Balkis, Hadir, Nurse. Raden Roro, Hadir, Nurse. oke. Mega Cahyaning, Hadir, Mega, Nurse. oke. Saya simpan, berarti yang alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Permisi, Nurse. Ayu Ningtyas hadir, Nurse. Tadi kelempar. Ayo nanti ya. Permisi, Nurse.
Tadi saya atas nama Sahifa Mutiara Azhar terlempar dari Zoom, Nurse. Siapa? Sahifa Mutiara Azhara. Siapa? Terima kasih, Nurse. Sofia nomor berapa absennya? Saya nomor 3 kalau nggak salah di absen. Oke, saya simpan ya, sudah? Izin Nurse, atas nama Nuri Atinas Titi, hadir. Siapa? Nomor absen? Saya dari reguler 2 Nurse. Oh, reguler Izin. 2 belum saya absen. Iya hadir. Oke. Saya simpan untuk rek 1. Sekarang rek 2. Beli jarang absen ini, cuma si Ado ini harus di absen memang. Kita nggak bisa controlling. Berapa nih? Berapa? Cipto hadir, Rizky Nur Fadila, Hadir, Nurse. Nuria Ati, Iya Nurse, mohon maaf saya hadir. Cahya Alfianita, Hadir Nurse. Alfiana Nurlaili, Hadir Nurse. Izin Ladila Dara, Hadir, Nurse. Elita Dian, Hadir, Nurse. Agnes Delavia, Hadir, Nurse. Muhammad Yusri, Hadir, Nurse. Yan Kurnia Safitri, Hadir, Nurse. Onita Nuha, Hadir, Nurse. Rafida Rahajeng, Hadir, Nurse. Aprilia Nur, hadir, Nurse. Ditya Rizky, Hadir, Nurse. Dea Safina, Hadir Nurse. Govinda Natalia, Govinda A ya, Duta Yudhistio, Hadir, Nurse. Nadifa Elga Azara, Nadifa, nggak ada ya. Nadifa dispen, Nurse. Nadifa izin. Endah Mujiana, Hadir, Nurse. Yesinia Eliana Sitopu, Hadir, Nurse. Nurse, mohon maaf, itu Govindanya raise hand. Mungkin mic-nya bermasalah. Govinda. Govinda nomor berapa? Govinda? Halo? Are you there? Govinda? Sepertinya mic-nya bermasalah, Nurse. Itu udah on mic tapi nggak ada suaranya. Oke, saya hadir ya. Berarti Govinda hadir. Terus Endah Mijiana. Hadir, Nurse. Tadi sudah bilang. Oh ya, tadi sudah sampai mana tadi ya? Oh ini, Yulita Ayu. Hadir Nurse. Irene, Hadir, Nurse. Nur Rohmah, Daya, Hadir Nurse. Nova Auditya, Hadir, Nurse. Anjilatul Hida, Hadir, Nurse. Felisa Putri, Hadir, Nurse. Lilis Oktavia, Hadir, Nurse. Winda Nur Lailisya, Hadir, Nurse. Irene Valensi Putri, Hadir, Nurse. Sylvia, Hadir, Anggreni Nurse. Danubah Rohilah, Hadir, Nurse. Merlisa Pramesti, Hadir, Bu. Ferisma, Hadir Nurse. Kurnia Hisri, Nurse. Nurul Aulia, Hadir, Nurse. Margareta Anakumi,
Hadir, Nurse. Khadijah Salahuddin, Hadir, Nurse. Hera Damayanti, Hadir, Nurse. Kristina Hibur, Hadir, Nurse. Arya Putri, Hadir, Nurse. Eka Fortunata, Hadir, Nurse. Maria Margareta, Hadir, Nurse. Enrik Rakela Nagot, Hadir, Nurse. Maria Familia, Ada, Nurse. Wanggu, Hadir, Nurse. Gaudensiana Sendia. Hadir, Nurse. Iya, nggak masuk cuma satu ya. Yang nggak banyak masuk, Rex 1 ya, banyak ya. Oke, saya masih punya utang 1. Nanti coba saya sampaikan ya. Kalau misalkan terpaksa Zoom ya kita by Zoom aja. Mungkin hari Rabu, hari Rabu itu saya ke Bali ikut ASEAN Conference. Tahun ini diadakan di Indonesia. Mungkin kalau pas saya bisa di sela-sela itu nanti nggak apa-apa ya. Misalkan di hotel ready untuk wifi-nya cukup gitu. Nanti saya info ya, nggak apa-apa ya, by Zoom ya. Insya Allah kalau manajemen data nggak terlalu ini, tapi kalau untuk analisis harus tatap muka. Karena ada beberapa hal yang, kalau yang kelas 3-4 kemarin saya ajarkan detail ya untuk yang analisis data itu. Oke, itu hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di pengganti. Mohon maaf saya 2 kali utang karena ada bentrok jadwal. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat, tetap semangat, dan semuanya diberikan kelancaran dan sukses nanti sampai lulus menjadi nurse. Kita akhiri. Mohon maaf, boleh. Ya, kita gimana? Saya izin bertanya untuk tugas yang selanjutnya itu kan kalau nggak salah ada tugas tentang bab 6, sedangkan bab 6 kan pembahasan, sedangkan kalau dilihat dari buku pedoman itu kayak pembahasan itu benar-benar secara mendata kayaknya sesuai dengan tujuan dan juga variabelnya. Nah itu untuk nantinya tugas yang di Medpen ini bab 6-nya seperti apa, Ginus? Pertemuan Pembahasannya. berapa itu, Mbak? Nanti pakai jurnal aja ya, yang bab 6 ya. Jadi Anda membaca tentang jurnal, nah cara dia membahas itu ada apa, seperti apa polanya gitu ya. Nanti diidentifikasi datanya apa, terus fenomenanya apa, terus asumsi penelitinya apa dalam jurnal itu. Gitu. Pertemuan berapa ya? Saya diingatkan ya. Itu saya nggak bawa HPS kemana-mana. Iya, Nus. Ya, ini kalau nggak salah pertemuan besok, tapi nanti saya cek lagi di RPS-nya. Besok Bentar. Selasa ini. Oke, nanti aku diingatkan ya, biar nanti saya koordinasi sama dosen yang lain yang yang masuk di pertemuan itu, karena bab 6 kan hanya mengidentifikasi untuk tahu cara membahas itu apa sih yang harus disampaikan, polanya seperti apa. Kalau berdasarkan di RPS itu besok itu seharusnya sudah presentasi manajemen data, Mas. Ya, besok manajemen data. Ada tugas manajemen data. Tapi nanti Anda menyampaikan kayak diagram gitu-gitu. Nanti saya coba buka ya. Hari ini saya Ya, akan buka semua. Ya, baik. Berarti tadi izin mengulangi ya, Nas, untuk bab 6-nya tadi itu berdasarkan dari jurnal saja, terus habis itu menggunakan fenomena, kemudian apa gitu? Data, fenomena, sama asumsi peneliti. Baik, Nas, terima kasih. Nanti saya buatkan ke teman-teman Jarkom dan sebagainya. Oke, ya. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Terima kasih.